Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, balik lagi di channel ini di konten Bapak-Bapak Happy. Yang penting happy. Buat yang belum kenal, kenalin aku Aziz. Aku seorang konten kreator, freelancer, dan creative trainer. Jadi di channel ini aku banyak ngebahas soal dunia freelance, dunia konten kreator, dan dunia industri kreatif. So buat kamu yang tertarik sama konten yang aku bahas di channel ini, langsung aja subscribe sekarang juga. Di video sebelumnya kita udah ngebahas soal 5 cara biar kita itu nggak kehabisan ide. Jadi sebagai seorang desainer grafis tentunya kita dituntut untuk selalu berpikir kreatif. Nah buat kamu yang ketinggalan infonya, langsung aja cek videonya di channel ini atau klik link yang ada di atas ya. Dan lanjut lagi kita bahas mengenai dunia microstock. Dan kali ini aku mau coba ngebahas soal cara bermain di situs microstock ini. Jadi kalau kita bermain di dunia microstock, tentunya kita akan selalu berpikir desain apa sih yang paling laku di microstock itu. Terus kita juga akan bertanya bagaimana cara meningkatkan pendapatan kita atau penghasilan kita atau mungkin penjualan kita di situs microstock. Apakah kita perlu untuk memperbaiki kualitas desain kita atau kita perlu untuk menambah jumlah desain di situs microstock. Tentunya dengan hal-hal tersebut akan muncul satu pertanyaan, mana yang lebih penting antara kuantitas atau kualitas? Nah, kalau kamu saat ini baru mulai terjun dalam dunia desain, di sini aku menyarankan untuk kamu bermain secara kuantitas atau dari jumlah. Tapi kalau misalnya kamu udah berpengalaman, tapi baru mulai untuk terjun di dunia microstock, itu aku saranin untuk bermain kualitas. Jadi bikinlah desain yang sebagus mungkin, dan nantinya dari desain yang berkualitas itu tentunya akan meningkatkan penghasilanmu juga. Nah, lantas apakah dengan kuantitas itu juga istilahnya bisa meningkatkan penghasilan kita? Jawabannya adalah tentu saja bisa. Soalnya dari kuantitas, tentunya dari customer memiliki opsi yang cukup banyak dari desain yang kita sediakan ya. Jadi bisa diibaratkan kita itu sebagai penjual. Tentunya dengan jumlah barang yang kita jual itu semakin banyak, maka pembeli juga memiliki opsi yang lebih banyak juga untuk membeli barang-barang dari kita. Nah, dengan begitu, tentunya itu akan memperbesar kesempatan kita untuk mendapatkan earning yang maksimal di situs microstock. Nah, sedikit sharing dari pengalamanku itu bermain di situs microstock. Itu awal-awal aku terjun itu aku lebih mengedepankan soal kuantitas. Dimana saat terjun ke dunia microstock itu aku masih ya istilahnya jadi pemula banget. Sehingga untuk desain yang aku hasilin itu juga istilahnya masih standar, dan untuk kualitasnya itu juga ya istilahnya ya belum bisa dijual. Tapi dari situ aku mulai berani untuk bermain secara kualitas seiring dengan bertambahnya jumlah desain yang aku hasilin setiap harinya. So buat kamu yang saat ini baru terjun atau istilahnya masih pemula, itu kamu bisa bermain secara kuantitas terlebih dahulu. Soalnya kalau kamu langsung bermain secara kualitas, itu akan sangat menyita waktu, sehingga untuk productivity atau mungkin stok desain di situs microstock itu juga istilahnya jumlahnya makin sedikit. Nah, kalau kamu lihat sendiri di situs microstock, itu kan kalau desain-desain yang berkualitas itu juga sudah cukup banyak ya kan. Nah, kalau misalnya desain yang istilahnya kamu buat secara kualitas, itu belum bisa bersaing ya dengan desain-desain yang lainnya, itu akan mempersempit kesempatan kamu untuk menghasilkan pendapatan atau earning di situs microstock. Jadi kalau misalnya kamu masih pemula, itu aku saranin buat main secara kuantitas dulu ya. Jadi bisa dihitung-hitung kalau misalnya kita bermain kuantitas dengan hitungan kasar, tapi ini nggak pasti ya. Dengan 100 desain kita bisa menghasilkan $4. Nah, kalau misalnya kamu pengen menghasilkan yang lebih lagi, ya tinggal ditambahin 0 di belakangnya. Contohnya dengan 1000 desain, kamu bisa menghasilkan $40. Dengan 10.000 desain, kamu bisa menghasilkan $4.000. Apakah itu hitungan yang pasti? Jawabannya adalah tidak. Hal itu bergantung pada jenis desain yang kamu hasilin, apakah sesuai dengan kebutuhan customer atau tidak. Nah, ngomongin soal desain yang sesuai dengan kebutuhan customer, di sini pastinya kamu harus dituntut untuk membuat desain yang istilahnya lagi dibutuhin atau lagi tren di dunia desain. So, itulah pentingnya kamu perlu memahami tren desain dalam dunia microstock. Soalnya dengan memahami tren desain, itu kamu bisa jadi punya gambaran soal desain yang akan kamu buat.
Dan dari situ tentunya kamu bisa langsung berpikir target marketnya seperti apa, terus desain seperti apa yang dibutuhin oleh customer. Terus untuk customer yang kamu tuju itu bisa lebih spesifik lagi. Contohnya kalau kamu mengarah kepada desain anak-anak, maka kamu bisa membuat desain yang ada hubungannya dengan anak-anak, ya kan? Kayak doodle, terus untuk kebutuhan sekolah, kebutuhan bermain, dan yang lainnya. Lain lagi kalau tujuan desainmu itu adalah dalam bidang perekonomian. Tentunya kamu akan membuat desain yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat ekonomi. Nah, disitulah perlunya kamu membuat konsep dalam membuat desain, sehingga kamu lebih tahu soal target market dari desainmu. Nah, kalau kamu udah tahu target market dari desainmu, tentunya akan memperbesar earning atau pendapatan kamu di situs Microstock. So, kalau kamu saat ini membuat desain dengan asal-asalan, kamu perlu berpikir sekali lagi bahwa dalam desain itu kamu perlu konsep juga dari tujuan akhir desain itu. Nah, dengan begitu tentunya itu akan memperbesar pendapatan kamu atau earning kamu di situs Microstock. So, itu dia cara untuk mempercepat earning di situs Microstock. Jadi buat kamu yang saat ini belum bisa payout juga atau belum bisa gajian dari Microstock, kamu bisa menerapkan beberapa hal yang aku saranin tadi. So, thank you juga buat kamu yang udah simak video ini. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. As always, jangan lupa buat like, comment, dan subscribe. Aku Aziz, stay at home, stay produktif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.